Mungkin sebagai anak Indonesia, sebagai orang Indonesia, kita pernah dengar kisah-kisah kepahlawanan. Kita ambil satu contoh aja misalnya Gatot Kaca. Hampir semua orang tahu bahwa Gatot Kaca berotot kawat, bertulang besi, dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari mereka nggak banyak yang tahu bagaimana sejarahnya bisa Gatot Kaca ini bisa memiliki kehebatan seperti itu. Oke, gue akan ceritain ke lu. Suatu hari di hari yang kelabu, di atas langit sana, di Kayangan, di tempat tinggal para dewa, tempat yang biasanya bercahaya hari itu gelap banget. Di Kayangan nggak ada matahari, nggak ada bulan dan bintang. Di Kayangan selalu terang, dan terangnya bukan karena matahari. Mungkin karena kewibawaan dari para dewa sehingga membuat tempat itu selalu bercahaya. Tapi waktu itu gelap sekali. Gelap banget. Seolah-olah seperti mendung. Ya tentu di Kayangan juga nggak ada mendung. Pokoknya gelap aja. Ada dua orang raksasa. Rajanya bernama Kala Pracona dan patihnya yang bernama Patih Skipu. Pracona sebagai raja mengajak patihnya yaitu Skipu untuk menghancurkan Kayangan karena saking inginnya dia memperistri salah seorang bidadari. Dia meminta dengan paksa ke Kayangan. Para dewa mundur. Batara Guru, si dewa dari para dewa, atau bosnya para dewa, kemudian berkata kepada para dewa, kita tutup saja gerbang masuk ke Kayangan. Akhirnya para dewa menutupnya. Kemudian para dewa rapat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa pintu gerbang Kayangan itu harus ditutup? Sedangkan kita sama sekali belum kalah. Betara Guru berkata, kejadian yang terjadi di dunia ini semua sudah ditulis dan digariskan di dalam kitab kehidupan. Kitab ini ditulis sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan kita, para dewa, tidak boleh membacanya. Mendengar perkataan Batara Guru, para dewa kemudian diam. Tidak ada satupun para dewa yang berani menjawab atau mengomentari apa yang Batara Guru katakan. Karena Batara Guru telah menyebutkan satu nama yang sakral, yaitu Yang Maha Kuasa. Tidak berselang lama, Batara Guru memberikan perintah kepada seorang dewa lainnya, yaitu Dewa Narada. Dewa Narada, engkau adalah kakakku yang kupercaya. Maka sekarang turunlah ke bumi, datanglah kepada Bima dan Arimbi, dan mintalah anaknya untuk kita jadikan jagoan di Kayangan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dewa Narada turun ke bumi, bertemu dengan Bima dan Arimbi. Bima marah dan mengamuk. Bima menganggap bahwa para dewa mempersiapkan hal yang buruk pada dia dan keluarganya. Dia tidak rela anaknya yang masih kecil harus berhadapan dengan raksasa. Pastilah dia mati. Gatot Kaca waktu itu sangat kecil. Bahkan waktu itu belum bernama Gatot Kaca. Anak Bima ini besarnya
hanya seujung kuku dari para raksasa. Lalu Arimbi menangis. Dia memeluk anaknya dan berkata kepada Dewa Narada, "Oh Dewata yang agung, bolehkah kau ambil anak orang lain saja? Anakku ini baru saja putus tali pusarnya, dan kami belum siap kehilangan dia." Dewa Narada terenyuh. Tapi yang keluar dari mulut Dewa Narada adalah yang sama dengan yang keluar dari mulut Betara Guru. "Oh anak-anakku, tenanglah. Bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini, termasuk keselamatan anakmu dan perjalanan hidupnya, sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Yang Maha Kuasa sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dan hebat untuk anak ini." Mendengar perkataan Dewa Narada, Bima mulai tenang. Bima menarik napas dalam sekali. Kemudian berkata dengan lantang, "Baik, baik Dewa, jika itu maumu. Bawa anak ini dan kembalikan kepadaku dalam keadaan hidup." Anak ini dibawa ke kayangan. Kemudian Dewa Narada berdiri di depan gerbang untuk masuk ke kayangan. Dia berkata dengan lantang, "Pracona dan Sekipu, lihatlah apa yang aku bawa ini. Ini adalah musuh kalian. Kami para dewa tidak punya waktu untuk melayanimu." Melihat anak kecil yang besarnya hanya seujung kuku mereka, mereka tertawa keras sekali. Mereka tertawa keras, saling memandang. Kemudian Pracona berkata, "Dewa, bila ini maumu, baik. Akan aku habisi dia secepat mungkin." Sekipu menerjang lebih dulu. Bayi itu diangkat dan dibanting ke sana kemari. Bahkan dikisahkan karena kayangan berada di atas, bayi ini menabrak bulan, bintang-bintang, dan seluruh cakrawala. Kesana kemari Sekipu mengejarnya, menggigitnya, menariknya. Tapi tak ada satupun tetes darah yang keluar dari tubuh anak ini. Sekipu kembali kepada Pracona. Pracona yang kebingungan kemudian berkata, "Ada apa, Sekipu?" "Tuan, sudah kucoba segala upaya, tapi anak ini hanya tertawa. Dipikirnya aku sedang mengajaknya bermain." Pracona menjadi sangat geram. Seluruh kekuatannya dia kerahkan menuju telapak tangannya. Dan dengan sekali tepuk, anak Bima ini diam, tak bernyawa. Dewa Narada yang melihat kejadian ini dari angkasa dengan secepat kilat menyambarnya dan membawanya masuk ke kayangan. Pracona menjadi marah. Ia menunjuk kepada Dewa Narada, "Dewa, tepati janjimu." Kemudian di dalam kayangan, para dewa menjadi sangat bingung. Mengapa kita tidak diizinkan untuk melawan Pracona dan Sekipu? Kenapa anak ini harus menjadi korban? Padahal kita semua bisa menghadapinya bersama-sama. Betara Guru berkata, "Kehidupan adalah misteri, wahai para dewa. Sekarang,
Bawalah kepadaku seluruh senjata kayangan yang kau cintai dengan sepenuh hatimu. Kemudian para dewa datang. Betara Indra membawa petir di tangannya. Ini kupersembahkan kepadamu, Dewa Guru. Ini adalah petir yang tak pernah menyambar bumi. Karena bila petir ini menyambar bumi, maka hanguslah seluruh bumi. Dewa Brahma membawa api. Ini adalah api abadi yang mampu membakar apa saja. Jangankan bumi, matahari pun bisa terbakar olehnya. Kemudian Yamadipati, aku membawa jiwa-jiwa dari neraka yang sudah aku pilih sedemikian rupa, karena mereka adalah jiwa-jiwa paling kuat yang pernah hidup di bumi. Dewa Guru tersenyum. Kemudian sekali lagi Dewa Guru memanggil Dewa Yamadipati. Yamadipati, datanglah ke sini. Baik, Dewa Guru, apa yang aku bisa lakukan untukmu? Angkatlah Gatot Kaca. Masukkanlah dia ke dalam kawah candra di muka. Kemudian masukkanlah seluruh senjata dewa-dewa. Dewa-dewa hanya menurut. Dimasukkanlah mayat bayi itu ke dalam kawah candra di muka. Seluruh senjata dewa-dewa dimasukkan. Petir, api, jiwa-jiwa dari neraka. Bahkan tombak, panah, parang, dan senjata tajam lainnya. Kaca, berlian, emas, perak. Semua yang dimiliki para dewa. Kawah itu meledak. Dari ledakan itulah timbul seorang ksatria, sangat gagah dan tampan. Kata Betara Guru, wahai kau anak Bima, mulai hari ini kau kuberi nama Gatot Kaca. Karena kau menjadi kuat untuk sebuah alasan, maka temuilah Pracona dan Skipu. Beritahukanlah kepada mereka apa itu kekuatan. Gatot Kaca memang pintar. Dia melesat secepat kilat, berterbangan di langit, berterbangan di sekitar kayangan. Tangan kanannya memegang kepala Pracona dan tangan kirinya memegang kepala Skipu. Kedua raksasa itu kesakitan karena rambutnya diikat, saling terikat. Dengan secepat kilat, jari-jari Gatot Kaca berubah menjadi gunting. Gunting yang sangat besar, lalu kemudian memotong kedua kepala raksasa tersebut. Oke, teman-teman. Itulah tadi sedikit cerita tentang Gatot Kaca. Selamat datang di Sudut. Maaf, kayaknya minggu kemarin gue gak bikin karena laptop gue harus rawat inap. Laptop gue harus rawat inap, jadi gue gak bikin Sudut minggu kemarin. Sorry banget. Mudah-mudahan gue udah bisa konsisten lagi bikin Sudut. Mungkin nanti akan nyusul konten-konten yang lain. Mungkin ya, gue juga ya masih mikir sih kira-kira konten apa ya yang nyenengin ya buat kita nikmatin bareng-bareng gitu. Kali ini gue membahas dongeng. Kenapa ya kok gue tiba-tiba membahas dongeng? Ya memang basic gue itu pendongeng. Gue dan teman-teman tuh basicnya pendongeng. Mungkin kalau generasi kita hari ini bilang ngapain ya dengerin dongeng, buang-buang waktu, bikin ngantuk dan lain sebagainya. Tapi gue juga masih mengalami waktu gue kecil, gue itu sebelum tidur selalu didongengin sama almarhum kakek gue. Kadang-kadang juga menyokap gue. Macam-macam ceritanya, ada yang cerita rakyat, bisa bawang merah bawang putih, atau yang Dewata Cengkar yang jadi buaya putih. Terus juga cerita-cerita sebenarnya dari luar negeri kayak gadis penjual korek api. Terus banyak hal lah.
karena nyokap gue itu juga suka baca, jadi dia suka nyeritain ulang cerita-cerita yang sorry gue batuk, yang udah pernah dia baca, misalnya kayak Lima Sekawan, Goosebumps, terus Sherlock Holmes, Harry Potter, dan wah masih banyak banget. Ya memang mungkin buat generasi hari ini dongeng itu nggak penting, tapi menurut gue masih penting, masih relate gitu. Dan sebenarnya apa yang kita konsumsi hari-hari ini itu juga dongeng, novel, film, podcast gitu, semua tentang storytelling, bagaimana kita menceritakan kembali. Dan dongeng gue pikir sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia, kalau kita tinggalkan sayang banget gitu. Dan coba deh lu perhatiin deh, di setiap orang tuh pasti kayaknya menyimpan paling nggak satu dongeng dah yang dia ingat-ingat dalam hidupnya. Dan itu gue rasa gede banget eh, dayanya, ada kekuatan yang besar dalam dongeng. Makanya gue harap kita nggak melupakan dongeng begitu saja. Oke, gue nggak mau ngomong banyak-banyak karena tadi gue udah cerita lumayan lama. Jadi menurut gue eh yuk kita hidupin lagi dongeng yuk, saling mendongengi. Pun nanti kalau ada anak kita juga masih mendongeng. Karena dongeng itu bukan sekedar cerita. Film juga bukan sekedar cerita kan. Film tuh bukan sekedar gambar, bukan sekedar skenario, bukan sekedar aktor yang main. Tapi ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari situ. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kehidupan. Dan mungkin hal-hal yang baik bukan cuma bisa kita temui di dalam ajaran agama mungkin. Atau eh, cerita nabi-nabi mungkin. Tapi juga di dalam dongeng yang kita karang atau karangan orang lain. Yang ternyata juga memuat sesuatu yang berharga. Toh juga dengerin dongeng itu menghibur. Jadi kenapa kita nggak saling mendongengi? Kayaknya malam ini cukup sekian ya. Sorry, pagi ini. Pagi ini cukup sekian. Semoga lu masih belum melupakan dongeng. Oke, goodbye. Sampai jumpa di sudut berikutnya.